Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasya Askarangkuti. Saya dari kelas 18 B Habibie. Saya akan menceritakan sejarah singkat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir di daerah bernama Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Pria yang lahir dengan nama kecil Muhammad Darwis ini adalah putra keempat dari 7 bersaudara dengan ayah bernama Kiai Haji Abu Bakar. Ibu beliau bernama Siti Aminah yang merupakan putri dari Haji Ibrahim yang pada masa itu menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Beliau adalah generasi ke-12 dari salah seorang wali songo yang terkemuka dalam mendakwakan Islam di daerah Gresik yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Sejak kecil, Kiai Haji Ahmad Dahlan memang sangat antusias untuk berdakwah. Ia menunaikan haji ketika beliau masih berusia 15 tahun dan menetap di kota Mekah selama 5 tahun. Selama di Mekah, beliau memperdalam ilmu agama dan juga berinteraksi dengan Abu Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah yang memiliki pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam. Pada tahun 1848, beliau kembali ke kampung halaman dan mengubah nama beliau dari Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan. Beliau kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun di sana pada tahun 1903. Selama 2 tahun di Mekah, beliau sempat berguru pada Syekh Ahmad Khatib yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Sekembalinya beliau dari Mekah pada tahun 1912, beliau mendirikan Muhammadiyah di kampung halamannya, Kauman, Yogyakarta. Pada tahun 1921, Muhammadiyah beri izin oleh pemerintah untuk mendirikan cabangnya di daerah lain. Selain mendirikan Muhammadiyah, beliau juga berjasa mendirikan berbagai usaha yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat. Beliau wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Beberapa sikap-sikap yang bisa diteladani dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama adalah mandiri. Pada tahun 1883, saat beliau berusia 15 tahun, beliau sudah pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, beliau mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Yang kedua, mencintai ilmu pengetahuan. Pada tahun 1903, beliau bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun untuk memperdalam ilmu pengetahuan khususnya agama Islam. Beliau berguru ke Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. 3. Jiwa wirausaha. Dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil, dengan berdagang batik yang saat itu merupakan profesi wira swasta yang cukup menjala di masyarakat. 4. Pandai dalam berorganisasi. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, beliau mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat. Sehingga ia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. 5. Nasionalisme yang kuat. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912. Dan sejak awal, Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Yang keenam, tabah dan menghadapi rintangan dalam perjuangannya. Gagasan pendirian Muhammadiyah mendapatkan resistensi, baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan, tuduhan, dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Ia dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya kiai palsu, ada karena sudah meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen, mengajar di sekolah Belanda, serta bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priai, dan bermacam-macam tuduhan lain. Yang ketujuh, cerdas. Kehadiran Muhammadiyah jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasinya, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Ujung Pandang, Ahmadiyah di Garut. Sedangkan di Solo berdiri Perkumpulan Sidik Amanah Tabligh Fatona yang mendapat pimpinan dari cabang Muhammadiyah. Bahkan dalam kota Yogyakarta sendiri, ia menganjurkan adanya jamaah dan perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam. Yang terakhir, tidak membeda-bedakan ras, suku, dan agama.
Beliau mengajar di sekolah Belanda yang dikelola oleh orang Belanda dan mengajar murid-murid dari keturunan orang Belanda dan kalangan priai. Beliau juga bersahabat dan berdialog dengan tokoh agama lain seperti Pastor Van Lith pada 1915 sampai 1918. Van Lith adalah pastor pertama yang diajak dialog oleh Dahlan. Pastor Van Lith di Muntilan yang merupakan tokoh di kalangan keagamaan Katolik. Pada saat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak ragu-ragu masuk gereja dengan pakaian hajinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.